kebudayaan dan kewarganegaraan. Nah, maka terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dengan saya sebagai guru, yaitu Adi Salandari dengan NIM 24022073. Dan saya Nisha Mulgesia sebagai murid dengan NIM 24022 Dan saya Muhammad Nurul sebagai murid dengan NIM 24022 Saya sebagai murid siswa SMK Kami dengan NIM 24022 Dan saya Rifo Siti sebagai murid dengan NIM 2402203. Dan saya Yasa Putri sebagai murid dengan NIM 2402220. Oke, selamat menyaksikan kewarganegaraan. Dan dengan subtopik adat istiadat yang ada di negara kita. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan 4 kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka itu terlebih dahulu Ibu mau lihat nih, coba duduk yang rapi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau nanya nih, apa kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Nah, di sini seperti yang setelah Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai tema kebudayaan dan kewarganegaraan dengan subtopik adat istiadat. Nah, di sini di tangan Ibu ini ada bermacam kebudayaan, ada 4 kebudayaan, yang mana ada berbagai macam, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Barat, Papua maupun Sumatera Utara. Nah, terlebih dahulu Ibu mau nanya nih, di tempat kita ini nama daerahnya apa ya? Siapa yang tahu? Coba duduk rapi dulu, Ibu mau tunjuk ya siapa ya yang duduk rapi ya. Tinggal di daerah mana ya, Umu? di Sumatera Barat. Oh, pintar. Umu, tepuk tangan dulu untuk Umu. Nah, baiklah. Nah, di tangan Ibu ini Ibu akan menjelaskan ada daerah Sumatera Barat terlebih dahulu, yang mana seperti ini ya. Nah, di Sumatera Barat ini ada namanya itu pakaian adat. Nah, pakaian adat itu seperti ini. Ada lihat anak Ibu? Ada, Bu. Nah, di sini Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang adat-adat di Sumatera Barat ini? Nggak ada. Nah, Ibu, di sini Ibu akan menjelaskan pakaian adat yang ada di Sumatera Barat. Nah, di pakaian adat Sumatera Barat ini ada yang ceweknya itu namanya Bundo Kanduang. Bundo Kanduang, yang mana Bundo Kanduang itu spesifik dengan adanya Tampulok Tandua. Tahu anak-anak Ibu yang mana Tampulok Tandua? Tahu Ibu yang di kepala. Nah, pintar. Runcing itu. Oh iya, pintar. Ayo kita tepuk tangan untuk Sahudariswa. Nah, benar, betul, Sahudariswa. Nah, jadi di pakaian adat Minangkabau yang untuk ceweknya yang di atasnya itu namanya Tampulok Tandua. Nah, Tampulok Tandua, dan baju Bundo Kanduang ini terdiri dari Tampulok Tandua yang ada di atas kepalanya yang seperti ini ya. Nah, yang mana yang bajunya itu dinamakan namanya baju kurung. Baju kurung. Nah, jadi kita kan di Minangkabau ini dominan Muslim semua, gitu kan. Nah, dan dikenal juga Minangkabau itu kental dengan adat. Nah, dan di baju Bundo Kanduang ini tuh juga ada perhiasan-perhiasannya, seperti kalung, anting-antingnya. Nah, jadi baju Bundo Kanduang itu namanya yang terdiri dengan Tampulok Tandu. Apa tadi? Tampulok Tandu, baju kurung, sama kalung, perhiasan. Nah, ada juga satu nih. Itu tuh yang disilangin, yang di sini itu namanya salempang, songket. Nah, jadi di baju kurung ini
di baju Bundo Kandong ini ada tadi tangkulok tandu, baju kurung, salempang, dan perhiasan. Nah, habis itu yang di bagian laki-lakinya. Nah, bagian laki-lakinya itu namanya baju penghulu. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah lihat baju penghulu? Pernah, Bu. Di mana, Umu? Pas orang nikah itu, Bu. Oh, pintar Umu. Tepuk tangan dulu untuk Umu. Nah, pintar. Nah, jadi baju laki-laki yang di adat Sumatera Barat, daerah Sumatera Barat ini namanya yaitu baju penghulu. Yang mana baju penghulu itu identik dengan lehernya itu lebar. Nah, lehernya lebar itu yang melambangkan bahwasanya penghulu itu, laki-laki itu berarti dia mempunyai hati yang lapang. Nah, jadi di setiap baju adat daerah masing-masing itu mempunyai simbolnya masing-masing. Oke. Nah, habis itu lanjut di makanan. Siapa yang tahu di Sumatera Barat ini apa yang khas makanannya yang paling populer? Apa itu? Rendang. Oh, pintar. Oh, rendang. Ibu mau nanya juga nih, siapa yang rendang itu biasanya dimakan pas hari apa ya? Pas apa ya? Oh, pintar. Iya. Nah, rendang itu adalah makanan khas dari Sumatera Barat, yang mana makanan itu terkenal di mana-mana dan dia itu sering di pas hari Lebaran. Nah, oke. Nah, jadi kita kan udah Ibu jelasin nih. Nah, jadi Ibu mau nanya nih satu-satu dulu. Tadi itu di Sumatera Barat apa ya nama baju adatnya, pakaian adatnya? Yang laki-laki siapa yang tahu? Saya Bu. Coba Riswa. Yang baju adat laki-laki Sumatera Barat itu tadi baju penghulu, Bu. Oh, pintar. Oke, betul. Jadi baju adat, pakaian adat yang Sumatera Barat yang laki-lakinya itu namanya baju penghulu ya. Ya, baju penghulu itu melambangkan dia itu mempunyai leher yang lebar. Itu tuh melambangkan bahwasannya penghulu itu mempunyai hati yang lapang. Nah, oke. Lanjut, Ibu akan menjelaskan yang daerah DKI Jakarta. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah ke DKI Jakarta ya di sini? Ada yang pernah nggak? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kebudayaan yang ada di daerah DKI Jakarta. Nah, di sini di DKI Jakarta ini mempunyai pakaian adat. Nah, seperti ini ya pakaiannya. Yang mana yang cewek itu Iya Bu, jalan aja. itu mempunyai namanya, bajunya itu namanya kebaya encim. Kebaya encim. Bentuknya seperti ini ya. Kebaya encim. Oke, yang mana kebaya encim itu identik dengan unsur budaya Tionghoa. Oke, Tionghoa. Dan dia itu mempunyai potongan longgar, potongan longgar ya, lengannya ini, dan mempunyai kerah yang bulat. Dan juga dia identik dengan selempang di kepalanya itu, selempang. Nah, jadi makanya dia dinamakan dengan kebaya encim. Nah, dan laki-lakinya juga ada, namanya itu baju demang namanya. Apa tadi namanya? Baju demang. Oke, nah baju demang ini identik dengan jas warna hitam, isinya itu tertutup. Nah, dan dia itu berwarna hitam gelap. Dan dia itu juga mempunyai kantong di bagian depan. Nah, jadi di baju pakaian adat DKI Jakarta itu yang laki-lakinya itu identik dengan bajunya berwarna hitam dan mempunyai kantong di depan, lalu dia memakai peci. Dan di DKI Jakarta itu juga mempunyai beberapa suku, yang mana yang suku paling terkenal itu siapa ya yang tahu ya? Ada yang tahu nggak?
Oke, nah yang mana di DKI Jakarta itu mempunyai beberapa suku, tetapi ada yang suku yang populer gitu, yang sering didengar orang itu namanya suku Betawi. Nah, ada yang pernah dengar nggak suku Betawi? Oke, nah jadi pakaian adat di DKI Jakarta itu seperti ini, yang mana dia itu mempunyai suku, salah satunya seperti suku Betawi. Nah, di DKI Jakarta ini juga mempunyai makanan khasnya loh. Siapa yang tahu anak-anak ibu apa ya makanan khas DKI Jakarta ini? Apa ya itu Bu? Ada yang tahu nggak? Enca ada yang tahu nggak makanan khasnya? Oke, ini ibu akan menyampaikan bahwasannya makanan khas di DKI Jakarta itu adalah salah satunya itu seperti kerak telur. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan anak-anak ibu itu pergi ke pasar atau apa, ada melihat kerak telur, jangan bilang itu makanan khas Sumatera Barat ya. Jadi itu tuh makanan khas mana tadi? DKI Jakarta. Oke. Nah, jadi ibu mau ngulang nih. Kalau yang ini pakaian adat dari mana ya? Sumatera Barat Bu. Kalau ini DKI Jakarta. oke, pintar. Kalau di Sumatera Barat ini tadi makanan khasnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Rendang Bu. Oke, kalau yang DKI Jakarta apa tadi makanan khasnya? Kerak telur. Oke. Siapa di sini yang pernah makan kerak telur? Nah, oke. Nah, di daerah Sumatera Barat ini atau Minangkabau ini juga memiliki suku loh, yaitu banyak beragam suku, yang mana sukunya itu suku Minangkabau yang terdiri dari beberapa suku. Ya, seperti kayak suku Koto, suku Jamba, suku Panyalan. Nah, di sini ibu mau nanya nih, iya Melayu juga ada, Bintar, Femi. Oke. Nah, di sini Bu mau nanya nih, anak-anak ibu di sini ada mempunyai suku nggak ya? Ada Bu. Ibu mau nanya nih, kalau Ece sukunya apa? Rendang Bu. Oke, kalau Umur Domo Bu. apa? Domo. Oke, kalau Sahul? Goto Bu. Oke, kalau Siva? Jambak Bu. Kalau Rizwa? Sumbang Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau ibu apa sukunya? Kalau ibu sukunya Koto. Oke, jadi kita itu di Minangkabau itu mempunyai beberapa suku, bahkan banyak sekali suku, bukan hanya Mandailing saja, Koto saja, Jambak saja, Domo saja, bukan hanya itu, tetapi banyak. Nah, maka itu kita itu setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan, setiap budaya pasti memiliki perbedaan. Jadi untuk anak-anak ibu semua, kalau misalkan kita itu bertemu dengan kebudayaan yang berbeda, suku yang berbeda, atau agama yang berbeda, kita itu tidak boleh mengolok-olokkan kebudayaan lain, kepercayaan lain, karena setiap masing-masing itu mempunyai kebudayaan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Oke, lanjut. Nah, di sini ibu juga ada nih. Siapa yang tahu di tangan ibu ini dari daerah mana ya? Dari daerah mananya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, di sini ini tuh nama daerahnya itu Sumatera Utara. Nah, jadi pakaian adat Sumatera Utara itu seperti ini ya. Jikalau misalkan anak-anak ibu besok ini ngelihat ada kakak-kakak atau abang-abang pakai pakaian ini, itu tuh namanya dari Sumatera Utara. Nah, nama pakaian Sumatera Utara itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ulos nasi. Oh, pintar. Coba tepuk tangan untuk Sahul. Oke, gimana Sahul tahu namanya itu ulos? Soalnya di TV banyak keluar Bu. Saya nontonnya ada yang keluar ulos-ulos gitu di Medan
Bintang kan Bu? Oh iya, Bintar. Oke, Bintar Sangolia. Iya, betul. Jadi, pakaian adat cewek dari Sumatera Utara ini namanya kebaya ulos. Nah, kebaya ulos itu dia coba lihat. Banyak perhiasannya kan? Iya, Bu. Nah, jadi kebaya ulos ini dihiasi dengan aksesoris tradisional. Nah, dia itu nah, dia itu juga mempunyai selendang, yaitu apa sih namanya ini? Nah, namanya itu sortali, hiasan kebayanya. Nah, dan cowoknya itu juga mempunyai namanya itu pakaian itu namanya pak-pak. Oke. Nah, jadi makanan khas Sumatera Utara itu siapa yang tahu apa sih makanan khas Sumatera Utara itu? Ada yang tahu nggak anak-anak ibu? Oke. Nah, jadi makanan khas Sumatera Utara ini adalah bika Ambon. Nah, bika Ambon. Bahkan ada yang sering terdengar soto Medan. Nah, itu tuh adalah salah satu dari makanan khas Sumatera Utara. Nah, oke. Jadi di sini ibu mau mengulang nih. Nah, oh iya di sini juga ada. Oke, ibu lanjutkan dulu. Nah, di sini juga ada nih satu lagi, yaitu siapa nih yang siapa yang pernah lihat gambar seperti ini? Saya Bu. Apa ini slide? Kalau dari gambarnya itu orang Papua. Bu. Oh iya betul. Di mana Riswa lihat? Kenapa Riswa tahu kalau ini dari Papua? Kan ibu perhatikan jelaskan. Soalnya pernah nonton di TV gitu Bu, orang Papua tuh kayak nari-nari pakai baju itu. Oh iya, pintar. Tepuk tangan Riswa. Oke iya. Jadi ini tuh dari daerah Papua. Nah, Papua itu kan ini baju adat dari Papua, yang mana baju adat cewek dari Papua itu namanya itu baju sali. Nah, baju sali itu tuh ya dia itu juga terdiri dari yang di kepalanya itu loh, namanya itu palo-palo. Jadi kalau misalkan anak-anak ibu melihat seperti ini, jangan bilang dari daerah Sumatera Barat ya. Oke, nah dan laki-lakinya itu dia itu memiliki nama pakaiannya itu adalah koteka, yang mana baju koteka itu tuh dia diikat di pinggang, dia bukan baju. Nah, diikat pinggang dengan menggunakan tali. Nah, dia itu juga menyimbolkan bahwasannya pakaian adat itu tuh menyimbolkan kedewasaan seorang laki-laki di daerah Papua itu. Nah, Papua itu juga memiliki makanan khasnya loh. Jadi makanan khas Papua itu adalah papeda. Papeda. Pernah dengar nggak anak-anak ibu papeda? Di mana? Oke, di TV ya. Jadi makanan khas papeda itu makanan papeda itu adalah makanan khas dari Papua. Dia juga memiliki banyak suku seperti kita ini. Salah satunya itu adalah suku Dani namanya. Nah, mungkin anak-anak juga pernah dengar ya. Nah, jadi di sini ibu mempunyai 4 daerah kebudayaan. Nah, pada kebudayaan itu. Nah, jadi di sini ibu juga mempunyai 4 kertas ini. Nah, jadi seperti ibu jelaskan tadi, kalau ini tadi dari daerah mana anak-anak ibu? Pintar. Kalau ini? Ini dari mana? Tadi ibu bilang dari Medan tadi. Dari mana tadi sih Pak? Oh, pintar. Kalau ini? Pintar. Kalau ini? Sumatera Barat. Pintar, dah pintar ya anak-anak ibu. Nah, jadi di sini ibu akan mengulang kaji. Nah, di sini ibu mempunyai 4 kertas, yang mana 4 kertas itu ada berbagai macam gambar yang berbeda-beda ya. Nah, jadi caranya itu ibu akan nanya nih, ibu susun seperti ini. Ayo coba kita buat melingkar dulu anak-anak ibu. Nah, jadi di sini ibu akan
memberikan pertanyaan. Ibu akan menanyakan kepada anak-anak ibu. Biasanya anak-anak ibu memahami nggak apa yang ibu jelaskan tadi. Nah, berawal dari siapa ya? Siapa yang mau yang pertama? Berawal dari siapa ya? Siapa yang mau duluan? Oke, Umu, silakan Umu. Coba geser dulu yang lain teman anak-anak ibu. Nah, di sini ibu mempunyai 4 gambar yang berbeda-beda. Nah, di sini ibu mau nanya ke Umu nih. Coba Umu pegang ini. Semuanya. Ya, semuanya. Nah, coba Umu sesuaikan yang mana sih baju adat Minangkabau. Coba Umu cari di sini. Oh, yang sama seperti ini. Iya, sama seperti ini. Kalau baju adat Minangkabau itu seperti apa? Kayak gimana? Coba lihatkan gambarnya ke teman-teman. Ini teman-teman. Dia lagi demam sayang. Di sini taruh. Iya, di mana caranya? Oke, kalau ini nih apa tadi? Baju adat dari mana? Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat. Yang mana kalau baju adatnya itu kalau yang cewek terdiri dari apa tadi? Identik apa? Kalau yang cewek? Baju kurung, pintar. Terus apa lagi? Pakai perhiasan. Pintar. Apa lagi? Pakai tandu di kepalanya. Oh, pintar. Tandu apa namanya tadi? Pintar, tangkulo, tandu. Oke. Lanjut. Bentar. Coba lihat Kak, cari dari daerah Papua. Coba lihat. Cuma yang mana yang di daerah Papua? Oh, pintar. Coba lihat. Ada nggak dari sesuai nggak? Ada nggak yang sama gambarnya? Ada, Bu. Yang mana? Oke, pintar. Tadi apa ini anak-anak ibu? Baju adat dari mana? Papua. Oke, pintar. Papua itu. Tadi apa ini? Identik pakaian adat Papua ini tuh identik dengan apa tadi? Palo. Oke, lanjut. Coba dari DKI Jakarta. Yang mana, Mbak? Yang pakai ini tapi. Oh iya, pintar. Oke. Ini dari mana tadi anak-anak ibu? DKI Jakarta. Lanjut. Terakhir itu tuh dari mana itu? Dari Sumatera Utara, Bu. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Oke. Iya, oke, pintar ya Umu ya. Tadi Umu sudah memahami yang mana adat Sumatera Barat, Sumatera Utara, Papua maupun dari DKI Jakarta. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi? Ada yang mau nggak? Siapa yang mau lagi? Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi apa tadi materi kita pada hari ini? Dan subtopik adat istiadat. Oke, berarti kita hari ini mempelajari beberapa kebudayaan tadi. Apa tadi? Apa saja tadi? Sumatera Barat. Jakarta. Papua. Ada Sumatera Utara. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu boleh pulang. Oke. Nah, di sini ibu mau menanyakan. Coba duduk rapi dulu semuanya anak-anak ibu. Nah, jadi ibu mau menanya nih, sebelum siapa yang bisa ngejawab pertanyaan ibu itu boleh pulang ya. Nah, coba siapa yang tahu kalau ini dari daerah mana ya? Saya, Bu. Silakan Umu. Dari DKI Jakarta, Bu. Oke, pintar Umu. Silakan Umu. Oke. Coba siapa yang tahu ini dari mana?
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi anak-anak ibu sudah memahami ya perbedaan yang mana Sumatera Barat, Utara, Papua maupun Jakarta. Nah, sekian. Nah, jadi sekian materi tentang hari ini. Jadi untuk anak-anak ibu besok itu kalau misalkan ada melihat pakaian dari Papua itu jangan beranggapan itu dari daerah Sumatera Barat lagi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan mengucapkan hamdalah. Rancangan media pengembangan literasi oleh kelompok 5 yaitu tentang subtema pembelajaran permainan literasi tentang mengetahui keberagaman dengan subtopik adat istiadat dari masing-masing budayanya, baik itu dari segi pakaian, suku, sampai ke seni.